Part pertama, awal kolonisasi di Angkola dan Mandailing, dari Perang Padri ke administrasi kolonial. Suatu masa, jauh sebelum bendera Belanda berkibar di lembah-lembah Angkola dan Mandailing, kehidupan masyarakat adat di sana berjalan dengan tatanan mereka sendiri, berlandaskan marga, huta, dan federasi kerajaan kecil yang berakar pada silsilah leluhur. Tetapi segalanya berubah ketika angin perang dari tanah Minangkabau mulai bertiup ke selatan. Perang Padri, sebuah pergolakan besar antara kaum adat dan ulama reformis dari Minangkabau, menjadi titik tolak sejarah baru bagi Angkola dan Mandailing. Sebelum perang ini berkecamuk, pemerintah kolonial Hindia Belanda belum menyentuh tanah-tanah di selatan Bukit Barisan ini. Namun ketika konflik itu menyebar hingga ke perbatasan Angkola dan Mandailing, Belanda pun turut masuk, memburu kaum Padri, dan membangun benteng-benteng pertahanan di wilayah yang sebelumnya tak tersentuh kolonialisme. Situasi berubah drastis. Demi menjaga ketentraman dan kedaulatan lokal dari ancaman militan Padri, para raja dan pemimpin dari Angkola dan Mandailing mulai menjalin aliansi strategis dengan Belanda. Aliansi ini berpuncak pada peristiwa-peristiwa penting. Tahun 1833, pasukan gabungan dari dua wilayah itu terlibat dalam serangan ke Benteng Bonjol, pusat kekuatan Padri. Dipimpin oleh Raja Gadumbang dari Mandailing, mereka berhasil menaklukkan Bonjol pada tahun Bulum Bolas 3007. Tak lama kemudian, giliran Raja Patuan Soripada dari Angkola yang memimpin serangan ke Benteng Dalu-Dalu pada tahun 1838. Kemenangan demi kemenangan diraih. Wilayah Padang Lawas pun akhirnya terbebas dari pengaruh Padri. Di balik pertempuran ini, tampak suatu pola federatif antara Angkola dan Mandailing. Kepemimpinan yang bergilir, simbol dinamika dan solidaritas dua wilayah bersaudara. Pasca perang, sejarah memasuki babak baru. Sekira tahun 1840, pemerintah Hindia Belanda resmi membentuk pemerintahan sipil di wilayah ini, mengelompokkannya ke dalam dua afdeling, Afdeling Angkola Mandailing dan Afdeling Padang Lawas. Di sini terjadi adopsi struktur lokal ke dalam sistem kolonial. Di Angkola dan Mandailing dikenal istilah Kuria, sementara di Padang Lawas digunakan sebutan Luhat, istilah tradisional yang tetap dipertahankan. Seiring waktu, sistem administratif makin kompleks. Afdeling Angkola Mandailing kemudian dibagi lagi menjadi dua onderafdeling. Mandailing dengan ibu kota Panyabungan dan Angkola dengan ibu kota Padang Sidempuan. Tahun 1916, distrik-distrik dibentuk lebih lanjut seperti Angkola Jai, Angkola Julu, dan Angkola Dolok. Setiap distrik terdiri dari beberapa kuria, dipimpin oleh kepala kuria, raja-raja lokal yang berasal dari garis keturunan bangsawan. Sistem pemerintahan ini tak sekadar kolonial, melainkan perpanjangan tangan dari federasi kerajaan-kerajaan kecil yang telah lama berdiri. Di balik nama-nama seperti Pidoli, Gunung Tua, Kota Nopan, Huta Godang, dan Batu Nadua, tersimpan jejak-jejak kerajaan kecil yang dahulu mungkin pernah membentuk federasi besar seperti Kerajaan Aru.